Ya, itulah tadi ulasan dari narasumber kita yang pertama, bahwa pada prinsipnya beliau meminta kita untuk memahami apa sebenarnya isi yang ada dalam buku ini, di mana buku ini memuat tentang kisah-kisah peristiwa di masa lalu. Jadi saya mengingat kutip pandangan utama bahwa jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Kalau kita ingin melihat sejarah di masa lalu, mari kita meliti buku ini dari sisi ilmiahnya juga. Tadi sebetulnya ternyata teman-teman yang dari UNAS kalau ingin melakukan tulisan-tulisan ilmiah, ini buku juga bisa dijadikan rujukan ya dalam penulisan. Lebih-lebih kepada isinya ini wajib harus dimiliki oleh mahasiswa terutama, supaya tetap mengontrol kekuasaan agar kisah-kisah seperti ini tidak terulang lagi. Seperti itu. Selanjutnya mari kita dengar ulasan dari narasumber kita yang kedua, Bang Muhammad Ridho. Kepada abang saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama syukur alhamdulillah ya. Saya sendiri sebenarnya berada di depan sini, berada di antara dua orang keren ini, dan berada di depan senior-senior saya, guru-guru saya, terutama Kak Fadli ya, rekan saya di UIN Alauddin Makassar. Dia sama-sama di beberapa grup di kampus, di grup WA yang aktif menulis artikel, menulis buku gitu ya. Jadi saya kurang percaya diri sebenarnya di depan Kak Fadli. Bagi saya Kak Fadli ini Kak Fadli ini tokoh literasi ya di Makassar. Hampir tidak ada buku yang saya tulis yang tidak dia komentari, dan sepertinya bahkan sampai terakhir ya, itu etnografi penulisan pembangunan rumah yang saya tulis awal tahun kemarin itu dia punya. Dan hebatnya itu dia datang ke tempat saya untuk ngobrol-ngobrol. Nah, saya sebenarnya merasa terhormat karena itu, dan ketika dia kabari saya agak khawatir tidak bisa punya waktu, karena kemarin rencana ada mau ke Jogja tanggal 9 tapi nggak jadi. Nah, saya terima kasih sekali ke kawan-kawan di Supalben, kawan Pimen dan timnya yang mengontak saya, bahkan bela-belain tengah malam tadi malam ya, jam 1 atau jam setengah 2, bahwa buku ini untuk saya pegang, meskipun akhirnya saya tidak dapat karena sudah tidur ya. Nah, saya ambil ini siang tadi untuk saya baca sedikit-sedikit, dan karena itulah mungkin secara substansial komentar saya tidak begitu dalam terhadap naskah buku ini. Saya punya komentar sedikit sekali. Pertama, buku ini buku penting sekali. Saya sepakat dengan Bu Fajrul yang melihat bahwa ini peristiwa penting di dalam sejarah perjalanan demokrasi kita yang sudah hampir 1 abad kira-kira, yang semakin mengarah ke otoritarianisme. Saya satu grup sama Bang Bu Fajrul di grup dosen hukum se-Indonesia yang menolak Omnibus Law kemarin sama Castro ya, sama yang lain. Nah, di situ ada banyak argumen-argumen soal hukum, tapi menurut saya tidak satu pun yang membahas ini. Jadi sampai sekarang 1 tahunan lebih grup itu kayaknya tidak pernah sekalipun mengulas peristiwa-peristiwa HAM yang disinggung oleh Kak Fadli. Dan karena itulah
ini buku yang sangat penting mencatat peristiwa ini. Ini kira-kira sama dengan peristiwa, meskipun tidak se-ekstensif tahun 65, tapi saya kira ini penting sekali karena kita sudah berada di fase-fase menuju demokratisasi, tetapi ada luka-luka semacam ini. Nah, terlebih lagi karena rezim sekarang seperti yang kita saksikan sendiri, seperti yang kita lihat bagaimana mereka mengkonsolidasikan hampir seluruh kekuatan untuk membangun rezim yang otoriter. Jadi hampir, tapi meskipun polanya berbeda ya, sehingga banyak saya kira peneliti gerakan sosial sekarang itu agak bingung. Kenapa? Karena justru banyak juga aktivis sekarang. Ya kalau kritis sedikit komisaris atau direktur gitu. Nah itu agak berbahaya sebenarnya karena hampir seluruh komponen oposisi sekarang yang bisa bicara, yang bisa punya keahlian untuk bicara tapi tetap di luar dan punya independensi itu sedikit sekali sekarang. Nah saya kira di Makassar salah satunya Kak Fadli ini yang mencoba mengumbar cerita ini secara detail bahwa pernah ada fase-fase semacam ini dan kita tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Meskipun sayangnya kita melihat bahwa kita sudah mengarah ke lubang yang sama secara berkali-kali. Ada peristiwa-peristiwa yang sudah diurai di Fajrul tadi. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya belajar lagi sebenarnya. Saya pernah punya kecenderungan untuk membaca isu-isu hak asasi manusia kira-kira tahun-tahun 2006, 2007, 2008 sebelum saya kuliah itu. Saya pernah terlibat di PPHI sebagai staf ketua ketika Oleg jadi direktur. Nah, saya baca lagi gitu. Saya senang sekali sebenarnya isu HAM. Kenapa? Karena sebenarnya terlepas dari kritik-kritik yang dilemparkan, misalnya relativitas isu HAM dan seterusnya, tidak kompatibelnya isu HAM untuk dunia Islam atau untuk dunia di luar Eropa, misalnya karena ini nalarnya adalah nalar Eropa sebenarnya, meskipun dia menyebutnya sebagai deklarasi universal, tetapi sebenarnya kasuistik sebenarnya, bukan universal. Ini logika Eropa, logika hukum di Eropa sebenarnya, atau paling tidak disebut sebagai negara-negara maju yang ketika itu di Dewan HAM itu pada saat didirikan, pada saat dirumuskan ini adalah negara-negara Eropa Barat dan tambahan Uni Soviet dan Cina. Nah, itulah kenapa aspek ideologi juga perlu kita lihat di dalam menalar hak asasi. Salah satunya begini, kalau kita baca sejarah HAM, kita akan lihat sebenarnya deklarasi universal hak asasi manusia itu sebenarnya aspirasi dari dua ideologi besar. Saya kira diulas singkat di sini, bahwa yang pertama-tama HAM itu sebenarnya dituntut oleh argumen sipil politik. Perempuan setara dengan laki-laki, laki-laki bisa memilih, perempuan juga bisa memilih dan seterusnya. Hak sipil politik. Tapi ini dituntut oleh negara-negara Eropa Barat yang liberalis. Lalu kemudian ada argumen-argumen yang sosialistik sebenarnya yang dituntut oleh kelompok-kelompok komunis. Dia mengatakan yang mustahil lah sebenarnya ada pemilu, ada kebebasan memilih misalnya, kalau orang-orang tidak dijamin secara sosial, ekonomi, dan kultural. Katakan misalnya dia bilang, bagaimana caranya orang bisa memilih secara bebas, secara otonomis, kalau kita sudah lapar. Nah, ini kritik bagi demokrasi yang elektoralis seperti ini yang tidak membahas substansi. Seolah-olah kalau kita sudah pemilu, semua sudah demokratis, padahal paling minimalis sebenarnya definisinya, karena kita sudah tidak adil secara sosial, kita sudah tidak adil secara ekonomi. Ada orang kaya segelintir, sementara banyak sekali orang miskin, dan demokrasi kita gelar di atas ini. Karenanya
siapa yang terpilih atau siapa yang menang di dalam pemilu pemilu borjuis macam ini adalah mereka yang kaya tentu saja, atau mereka yang didukung oleh kelompok-kelompok orang kaya yang disebut oligarki. Nah, karenanya ada satu buku yang menarik yang bilang ini agak aneh, judulnya Keluar dari Demokrasi Mainstream. Penulisnya ini disertasi doktoral di UGM di politik lokal. Dia meneliti di Blitar untuk kasus bagaimana ketidakadilan agraria itu berkorespondensi atau berkorelasi dengan tidak lahirnya demokrasi yang substansial. Jadi dia mencerita begini, bagaimana caranya demokrasi partisipatif yang substansial bisa lahir kalau lahan-lahan kawasan-kawasan perkebunan luas di Blitar, di Jawa Timur itu dikuasai oleh beberapa gelintir orang yang mempekerjakan para buruh tani yang itu kemudian membentuk partisipan atau pemilih-pemilih pasif yang diwakili oleh patron-patron mereka, para pemilik kebun. Nah, dia menyaksikan bahwa demokrasi kita tidak substansial. Kenapa? Karena yang partisipatif sebenarnya, yang ikut berpartisipasi dalam pemilu borjuis semacam ini adalah para pemilik kapital. Sementara orang miskin, rakyat banyak, para pekerja, para petani itu tidak mewakili sebenarnya berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis itu, namanya Wintong Hari, bukunya terbit di Polgov UGM, judulnya Keluar dari Demokrasi Mainstream. Dia mengkritik bahwa sepertinya demokrasi kita harus melangkah jauh, bukan sekedar membicarakan aspek-aspek sipil politik dan aspek-aspek formal dari elektoralisme, misalnya pemilu, misalnya partai politik, tapi juga membicarakan apakah rakyat bisa makan ketika pemilu, atau apakah rakyat berada di dalam suatu sistem yang adil yang menyebabkan dia bisa otonomis atas pilihannya. Sehingga kita tidak perlu bicara misalnya isu-isu yang kita sering ulang-ulang setiap pemilu itu money politik. Money politik itu jelas-jelas sekali bahwa itu adalah suatu mekanisme di dalam suatu sistem demokrasi di mana ada kaum borjuis yang begitu kuat, ada oligarki, punya uang banyak, sementara ada di sisi yang lain orang-orang yang sekedar bertahan hidup saja sungguh-sungguh sangat sulit. Itulah yang kemudian suaranya dibeli, itulah yang kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin dari pemilu palsu yang secara elektoral terpenuhi, tetapi secara substansial sebenarnya tidak terpenuhi. Nah, aspek ketiga yang saya mau sampaikan dari diskusi kita ini, diskusi buku soal hukum pelanggaran HAM, adalah disinggung juga di buku ini bahwa HAM ini sebenarnya diskursus yang juga berkembang dari abad ke-18, 19, 20, kemudian terkristalisasi di dalam dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu. Tetapi sebenarnya lama bibit-bibitnya. Orang-orang sudah bicara itu sejak di abad ke-16 ketika pembatasan kekuasaan raja di Inggris misalnya, Piagam Magna Carta dan seterusnya, kemudian berkembang terus sampai kemudian ini menjadi deklarasi universal. Meskipun ini tidak universal banget gitu. Karena di negara-negara Islam itu seperti dipersoalkan oleh deklarasi Kairo. Dia bilang apanya yang universal di dalam deklarasi HAM PBB itu. Sementara banyak masalah yang di dunia Islam itu tidak dibolehkan. Misalnya yang ini yang dipersoalkan oleh deklarasi Kairo. Misalnya hak untuk mengikatkan cinta dan mendapatkan keturunan itu gak boleh serta-merta asal lihat perempuan tidur punya anak, itu gak bisa. Di dalam dunia Islam hak reproduksi itu dilembagakan oleh lembaga perkawinan gitu. Nah, makanya dibilang oleh aktivis di dalam deklarasi Kairo itu
Tidak boleh begitu. Ini sejarah Eropa sebenarnya dokumen HAM itu. Karenanya harus banyak kritik, dan saya kira di dalam perjalanannya sejak tahun 48 itu memang banyak kovenan-kovenan yang baru yang merupakan kovenan-kovenan yang dikembangkan dari deklarasi besar yang disebut deklarasi kembar hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial kultural. Nah, jadi ada yang diistilahkan hak generasi pertama yang tadi saya ulas soal sipil politik dituntut oleh negara-negara kapitalis atau negara-negara liberal di Eropa Barat dan Amerika Utara. Kemudian ada hak-hak generasi kedua. Hak-hak generasi kedua ini dituntut oleh negara-negara kiri. Ada Uni Soviet, ada Cina, belakangan menuntut bahwa harus ditetapkan dulu prinsip-prinsip keadilan ekonomi sosial kultural, baru kita bicara soal hak-hak sipil politik. Lalu kemudian ada hak-hak generasi ketiga. Ini hak generasi ketiga ini hak-hak yang berkaitan dengan misalnya penghargaan terhadap komunitas tertentu, hak-hak yang berkaitan dengan identitas kultural tertentu, misalnya hak atas lingkungan yang sehat dan seterusnya. Nah, ini disebut hak generasi ketiga. Lalu kemudian ini yang tidak dibahas, mungkin akan dibahas oleh Kak Fadli nanti kalau bertanya kawan-kawan. Ini soal pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM itu teman-teman sekalian kalau di dalam sistem peradilan di Indonesia itu kategorinya ada dua, pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Nah, yang kita diskusikan sebenarnya sekarang ini adalah apa yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Jadi yang kira-kira ada syarat-syaratnya dipenuhi, misalnya sistematis, ada meluas gitu dan seterusnya. Ada syarat-syaratnya, ada yang harus dipenuhi. Nah, ini mungkin akan lebih cocok diulas oleh Kak Fadli, tetapi apa yang kita sebut sebagai pelanggaran HAM di sini catatan saya, yang karena itu harusnya diperadilankan di peradilan HAM ad hoc, tetapi juga perkembangannya adalah peradilan HAM ini tidak ad hoc lagi sebenarnya sekarang. Karena kalau dulu peradilannya ad hoc, sekarang peradilannya permanen tapi di 5 kota ya. Di Makassar, Medan, Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Karena itu kalau ada persoalan-persoalan HAM yang memenuhi kriteria disebut sebagai kejahatan HAM, itu bisa diperkarakan di peradilan HAM seperti yang saya sebutkan tadi di 5 kota itu. Itu pun sekarang ini masih jadi problem. Seperti misalnya kasus HAM AB Pura tahun 2006-2007 mungkin ya, kalau saya nggak salah ingat, itu disidangkan di Makassar. Jadi orang-orang yang jadi korban, orang-orang yang bisa jadi saksi itu harus didatangkan ke sini di Karibosi sana. Jadi memang agak berat-berat juga membuktikan misalnya apakah ini disebut kejahatan HAM berat atau tidak. Jadi ini aspek-aspek khusus di dalam beracara, mungkin banyak pengacara-pengacara yang sedang naik daun di sini. Oh ini moderator ini pengacara di Jakarta. Nah, saya kira mungkin begitu pengantar saya. Jadi sangat sedikit dan sangat dangkal karena saya sungguh-sungguh bukan aktivis HAM. Saya betul-betul kaget ditelepon, bisa nggak diskusi soal buku pelanggaran HAM ini. Saya agak berat-berat hati mengiyakan karena sudah lama tidak membaca artikel-artikel dan buku-buku soal HAM. Saya sekarang banyak tulis soal sejarah Islam. Saya kira itu saja pengantar saya. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.